Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Purwanto, salah satu operator PD Dikti di salah satu kampus yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Qasim Riau, atau orang lebih mengenalnya dengan UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang sekarang lagi dibicarakan baik di operator PD Dikti maupun para alumni dari berbagai kampus, karena di info GTK Kemdikbud itu sedang memberikan informasi bahwasanya akan dilakukan perekrutan tenaga P3K. Jadi semua guru-guru yang bekerja statusnya belum PNS, baik negeri maupun swasta, diminta oleh info GTK ini untuk segera melakukan verifikasi ijazah melalui web info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, dari permintaan ini maka beramai-ramailah alumni-alumni dari berbagai kampus untuk mendatangi kampusnya dikarenakan data mereka tidak terdaftar di PD Dikti. Atas masalah tersebut, kemudian saya sebagai operator PD Dikti juga mencari informasi sebenarnya di info GTK ini apakah menyediakan verifikasi atau verifikasi ijazah secara manual jika data tidak ditemukan di PD Dikti. Karena memang sesuai dengan aturan atau edaran dari PD Dikti sendiri bahwasanya kampus-kampus diberi kewajiban untuk melaporkan data ke PD Dikti itu untuk kampus di bawah Kemdikbud, yaitu mulai angkatan 2002, kemudian untuk kampus di bawah Kementerian Agama itu 2009 ke atas. Itu adalah angkatan tahun masuk. Jadi saya sendiri bekerja di UIN Suska Riau di bawah Kementerian Agama, berarti itu berpacu pada edaran angkatan 2009 ke atas yang wajib harus ada di data PD Dikti. Nah, sekarang masalahnya adalah alumni-alumni kita ini sudah banyak mulai dari tahun 90, 89 yang masih bekerja sebagai honorer di sebuah sekolah-sekolah. Nah, mereka sekarang ini juga ingin ikut dalam perekrutan P3K ini, tapi dengan syarat mereka datanya tidak ada di PD Dikti. Nah, memang benar menurut aturan edaran Kemenristek Dikti itu adalah yang wajib untuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama itu adalah angkatan 2009 ke atas. Nah, kalau alumninya tamat di bawah 2009, nah ini yang masalahnya. Nah, disinilah saya akan menerangkan bagaimana caranya supaya angkatan di bawah 2009, khususnya yang di bawah Kementerian Agama, jika ingin ikut di verifikasi ijazah ini di info GTK ini bagaimana caranya. Baiklah, yang pertama itu Bapak Ibu adik-adik sekalian bisa mengunjungi website di info.gtk.kemdikbud.go.id seperti yang saya tunjukkan di anak panah ini. Kemudian akan disajikan halaman website seperti ini. Kemudian silahkan klik login langsung ke GTK. Ini tempat login langsung ke GTK. Saya sarankan untuk mengunjungi website info.gtk.kemdikbud ini di jam-jam yang tidak sibuk. Misalnya
malam hari, subuh, habis sholat subuh, sampai menjelang jam-jam 9 pagi. Karena kalau sudah di jam sibuk, Senin sampai Jumat, ini webnya pengalaman saya lebih banyak sering bermasalahnya, maksudnya ya karena yang mengakses banyak, jadi dia sering down, tapi downnya itu sebentar, habis itu nanti hidup lagi. Tergantung kita lah rajin-rajin untuk mengulangnya. Nah, tapi kalau di jam-jam yang tidak sibuk seperti malam ataupun subuh, itu saya coba, itu alhamdulillah lancar. Nah, setelah kita klik langsung ke GTK, maka nanti akan muncul login. Nah, di sini ada akun PTK pada Dapodik dan password PTK pada Dapodik. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagai guru itu sudah diberikan account yang namanya akun GTK. Jadi silahkan login nanti di sini, yang di atas ini akun PTK-nya itu biasanya email, kemudian ada passwordnya. Setelah itu klik tombol login. Nah, setelah kita berhasil login, nanti akan kita ditampilkan info dashboard dari info GTK. Nah, jadi info dashboard ini pertama kali keluar atau kita setelah berhasil login, maka kita langsung disodori oleh pop-up yaitu verval ijazah. Nah, di sini sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut. Nah, di sini kita klik verval ijazah S1 atau D4. Kemudian verval ini memang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bukan oleh operator sekolah. Ini gunanya untuk memastikan bahwasannya memang data ini betul-betul yang menginput adalah guru itu sendiri, supaya kalau ada kesalahan operator sekolah juga tidak bisa disalahkan, karena yang menginput ini adalah guru sendiri. Nah, nanti ketika verval kita sudah berhasil, maka ketika kita login lagi, pop-up ini tidak akan muncul lagi. Itu artinya berarti verifikasi ijazah kita sudah berhasil. Oke, kita klik sekarang untuk verval ijazah S1 atau D4. Nah, kita nanti akan langsung disodori seperti ini. Di sini nanti ada nama kita, NPSN sekolah kita, ini riwayat mengajar kita. Kemudian di sebelah kanan kita fokus langsung sebelah kanan, yaitu di perguruan tinggi. Nah, di sini menggunakan sistem pencarian. Jadi, nah sistem pencarian ini juga ada trik-triknya seperti ini. Jadi kalau kita tidak sabar ataupun buru-buru, cepat-cepat, tidak akan dapat nanti kita kampusnya. Jadi itu pengalaman saya, berapa kali saya coba itu tidak muncul, ternyata harus ada triknya. Triknya seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika kita akan mencari, contoh ini kampus saya, kampus tempat saya bekerja, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim namanya. Cukup ketikkan aja Universitas Islam Negeri atau Neger, belum ada i-nya. Yang penting di bawah ini sudah ada tombol, sudah ada tulisan searching. Kalau di sini belum ada tulisan searching, jangan berhenti di sini. Kalau di sini sudah ada searching, baru berhenti. Misalnya sampai di Nege, sini udah ada searching, berhenti. Nggak usah kita lanjutkan. Nanti dia akan mencari. Nah, kita tunggu sampai berapa detik. Nanti akan muncul pilihan. Seperti kita next kan. Nah, nih. Ya, ini contohnya saya ketik Universitas Islam Neger. Berhenti karena di sini sudah ada tombol search tadi. Setelah berhasil searching, maka dia akan memunculkan pilihan. Nah, kita tinggal pilih Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, setelah kita pilih, lanjut lagi memilih program studi. Nah, untuk program studi, triknya juga sama. Pastikan ketika nanti kita mengetik di sini, itu searchingnya ini sudah aktif. Jadi kita tekan di sini program studinya apa? Misalnya MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Yuk, kita ketik di sini Manajemen Pendidikan. Nah, sampai tombol searching aktif, baru kita tunggu.
Nah, setelah kita tunggu nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Baru kita pilih. Nah, selanjutnya setelah perguruan tinggi sudah terisi, prodi sudah terisi. Nah, selanjutnya adalah kita menginputkan NIM dari ijazah yang akan kita cek. Jadi misalnya cek di ijazah kita NIM-nya berapa, masukkan NIM-nya di kolom NIM ini. Setelah berhasil menginput NIM, nah di bawahnya ada tombol cek. Silakan tekan tombol ceknya. Nah, nanti dia akan memproses seperti ini. Kira-kira waktunya tergantung kecepatan jaringan kita dan kesibukan server. Makanya kalau bisa di jam-jam tidak sibuk itu akan mudah, pengalaman saya. Kemudian nah, setelah berhasil dia akan mengecek seperti ini. Jika data kita itu sudah terdaftar di perguruan tinggi, maka dia langsung mengambil otomatis datanya. Nah, data itu berasal dari data PD Dikti yang diinput oleh kampus-kampus. Nah, contoh ini, NIM sekian-sekian, atas nama sekian, kemudian nomor ijazahnya sekian, nama perguruan tinggi dan prodi langsung muncul di sini. Ini artinya apa? Berarti datanya sudah ada di PD Dikti. Data-data Bapak-bapak Ibu semuanya, adik-adik, itu sudah ada di PD Dikti. Nah, inilah yang diminta oleh alumni itu yang belum ada. Makanya beramai-ramai alumni mendatangi operator yang ada di kampus-kampus. Nah, setelah muncul, berarti langkah selanjutnya yaitu klik simpan ini. Artinya simpan ini kita menyimpan verifikasi ini. Ketika simpannya ini sudah berhasil, maka langsung muncul data sudah di-verval pada tanggal sekian, jam sekian. Nama muncul nanti atas nama ini, nomor ijazah ini, NIM-nya ini, nama kampus, prodi, tanggal masuk, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti selesailah verifikasi ijazah di Info GTK. Ini untuk alumni yang sudah ada datanya di PD Dikti. Nah, sekarang inti ke tutorial ini yaitu bagaimana jika datanya tersebut tidak ada di PD Dikti. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang ini kalau yang sudah ada datanya PD Dikti selesai ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjut jika datanya tidak ada. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah pencarian yang tadi itu ketika kita sudah menginput perguruan tinggi, prodinya, kita masukkan name, kemudian kita klik cek, maka jika datanya tersebut tidak ada di PD Dikti, maka dia akan memunculkan seperti ini, data tidak ditemukan. Nah, kalau udah seperti ini berarti inilah alumni-alumni yang kalau di Kementerian Agama yang berada di bawah tahun 2009. Di bawah angkatan 2009 itu rata-rata akan menjumpai datanya seperti ini, data tidak ditemukan. Yang memang tidak ditemukan karena memang datanya tidak ada di PD Dikti. Nah, bagaimana caranya? Caranya itulah yang alumni-alumni pada datang ke kampus. Nah, sebenarnya di Info GTK ini sudah disediakan. Bagaimana caranya jika data kita itu tidak ada di PD Dikti? Nah, ternyata di sini ada namanya verifikasi manual, yaitu silahkan unggah manual dokumen melalui tautan berikut. Apa yang dibutuhkan? Cukup scan ijazah dalam bentuk PDF. Filenya berukuran kecil dari 1 mega. Tidak boleh lebih dari 1 mega. Nanti akan ditolak kalau lebih dari 1 mega. Jadi jadikan scan ijazah kita itu menjadi PDF, ukurannya di bawah 1 mega. Itu aja syaratnya. Kemudian bagaimana caranya? Kita tinggal klik menu ini yang ada tulisan unggah dokumen. Nah, seperti ini akan muncul unggah dokumennya.
Kita ketik di sini sama seperti pencarian tadi, cari perguruan tinggi kita sesuai ijazah. Nah, tetapi kalau kampus-kampus yang sudah mengalami perubahan nama, maka yang dipakai itu adalah nama perguruan tinggi yang terakhir. Jadi misalnya di ijazah kita dulu namanya masih IAIN. Nah, sekarang kampus kita sudah berubah jadi UIN. Maka yang di sini kalau IAIN itu pelaporan PD Dikti kita itu IAIN masih ada, maksudnya begini, jika kampus kita ini seperti saya lah, di kampus saya UIN, PD Dikti ini sewaktu UIN ada itu kami UIN tahun 2005, kemudian PD Dikti ini baru mulai 2009. Berarti kan kami emang dari awal itu sudah UIN, nggak ada masalah berarti. Berarti semua yang dari UIN Suskaryau nanti alumninya perguruan tingginya harus mencari namanya UIN Suskaryau. Apapun ijazahnya mau IAIN tetap dia harus menggunakan UIN Suskaryau. Kalau yang kami. Nah, kalau misalnya PD Dikti mulai 2009, kemudian IAIN-nya tahun 2010 masih IAIN. Nah, berarti dia kampusnya itu ada datanya itu yang nama IAIN di sini. Nah, kemudian tahun 2018 berubah jadi UIN. Nah, itu berarti kalau mencari ijazahnya misalnya di rentang tahun antara IAIN dan UIN itu masih ada. Nah, jadi solusinya di sini tinggal dicari aja lah kalau kita memang namanya nanti koordinasi dengan kampusnya kira-kira ijazah kita itu masih yang IAIN, STAIN atau yang sudah UIN. Jadi bisa ditanyakan dengan perguruan tingginya. Kemudian kita coba cari. Nah, sama seperti tadi triknya, ketikkan Universitas Islam Negeri. Nah, kalau di bawahnya ini sudah ada searching, langsung kita tunggu sampai muncul pilihan seperti ini. Kalau sudah muncul, baru kita pilih Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, nah, pilihan prodi lagi. Jadi pertama perguruan tinggi sudah, yang kedua adalah prodi. Nah, untuk prodi di sini saya mengeceknya sepertinya prodi ini tidak terhubung ke pilihan perguruan tinggi ya. Jadi prodinya ini seluruh prodi sepertinya. Jadi kalau kita ngetiknya tidak spesifik, nanti yang keluar dia banyak. Jadi ini misalnya prodi-prodi ini tidak hanya prodi yang ada di UIN Riau aja yang ada, tapi semua prodi yang di kampus lain pun muncul di sini. Sepertinya seperti itu kalau saya cek. Makanya kita membuatnya di sini pendidikan agama. Nah, agama, nah itu udah spesifik itu. Nanti akan tombol searchingnya aktif, baru nanti akan muncul nama prodinya. Nah, setelah nama prodinya ini selesai, nama prodi, muncullah dia inputan untuk NIM, nomor ijazah, dan tanggal ijazah. Nah, jadi yang dua ini pilihan. Nah, untuk NIM itu di input manual. NIM kita berapa input, jangan sampai salah, sesuaikan dengan ijazah. Nomor ijazah juga input, sesuai dengan nomor ijazahnya berapa, jangan sampai salah juga. Nah, tanggal lahir nanti kita tinggal tanggal ijazah tinggal pilih di sistem ini, dia tinggal memilih tanggal ijazahnya sesuaikan dengan tanggal ijazah kita. Nah, kalau sudah terakhir baru, nah di sini kan ada browse upload ya. Nah, disinilah diminta ijazah kita dalam bentuk PDF. Nah, ini dia. Jadi ketika browse, arahkan ke dimana ijazah kita disimpan, pilih, kemudian buka open. Maka dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan dibuat kalau berhasil masuk, kita udah terpilih, dia akan masuk ke sini ijazah yang sudah kita pilih tadi. Nah, cek lagi, udah oke semua belum? Nah, jika sudah oke, klik tombol simpan yang ada di bawah ini. Nah, ketika sudah selesai simpan, dia akan proses lagi.
proses untuk menyimpan. Nah, ini juga tergantung waktu jam-jam sibuknya, kemudian kecepatan koneksi kita. Nah, kalau sudah berhasil, nah ini dia. Data sudah di verval tanggal sekian jam sekian. Nama pada ijazah itu masih kosong karena ini sifatnya dia pengajuan dulu. Jadi nanti ketika sudah di-approve, di sini statusnya sudah berubah dari 0 berubah menjadi 1, berarti dia sudah dilakukan approve atau sudah dicek oleh yang terkait di info GTK ini. Nah, ketika sudah oke, maka nanti nama ini akan muncul otomatis dia. Nah, ini artinya apa? Berarti data kita sudah berhasil di verval. Insya Allah kalau memang data yang diupload dengan yang di input ini cocok, udah nggak ada masalah lagi. Nah, berarti verval kita sudah selesai. Jadi alumni kita sarankan untuk tidak perlu lagi datang ke kampus. Yang jauh-jauh kadang harus datang ke kampus hanya untuk melakukan verval seperti ini. Jadi Info GTK sudah menyediakan verval secara manual, yaitu mengupload ijazah. Jadi semoga bisa digunakan sebaik-baiknya oleh alumni-alumni kita yang bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah. Nah, nanti ketika sudah berhasil, kita coba login lagi. Nah, maka ini udah nggak muncul lagi nanti. Pop-up ini tidak akan muncul lagi kalau kita sudah berhasil verval. Baik itu verval yang sudah ada datanya di PDDikti maupun yang verval manual tadi. Maka ini tidak akan muncul lagi. Langsung keluar nanti dashboard. Ini ya. Nggak ada. Ini lagi berarti ya, insya Allah verval kita sudah berhasil. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.